Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Rahim dengan NIM D1012111072 dari kelas PKB. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Kelembagaan Maritim Indonesia. Konsep atau term kelembagaan yang disamakan dengan pranata banyak digunakan dalam studi sosiologi. Kelembagaan sama pengertiannya dengan institusi. Kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama yaitu kelembagaan ekonomi atau economic institution. Kelembagaan ekonomi masyarakat maritim bertahan dalam konteks saat ini. Prinsip-prinsip ekonomi diatur dalam kelembagaan lokal yang dimiliki. Yang kedua yaitu kelembagaan kekerabatan. Masyarakat maritim memiliki norma-norma dalam mengatur sistem kekerabatan mereka. Masyarakat maritim menggunakan pendekatan kekerabatan dalam rekrutmen anggota di kapal. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat nelayan di desa Pajukukang adalah sistem bilateral atau parental, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua, bapak dan ibu. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan bila membutuhkan tenaga kerja, maka terlebih dahulu mereka mengutamakan atau mencari keluarga dekatnya. Kondisi sistem endogami masih terus dipertahankan sampai saat ini, sehingga tidak jarang dijumpai dalam satu unit usaha penangkapan ikan hampir semua anggotanya adalah satu rumpun keluarga, baik itu keturunan dari keluarga bapak atau keluarga ibu, atau dari papa lele sebagai pemilik usaha. Menurut informan, menuturkan bahwa setiap ada papa lele yang ingin membentuk usaha perikanan laut atau darat, dalam hal tenaga kerja, maka ia terlebih dahulu mencari keluarga dari pihak ayah dan ibunya. Umumnya, punggawa laut yang digunakan oleh papa lele atau punggawa darat adalah dari pihak keluarga dekatnya. Begitu pula penggunaan sawi dalam suatu kelompok. Bila mana tidak ada dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka papa lele atau punggawa darat dibantu oleh juragan atau punggawa laut mencari atau mendatangkan tenaga kerja atau sawi dari luar daerahnya atau eksogami. Kecenderungan seseorang papa lele untuk memilih sawi atau buruh dari keluarga dekatnya didasarkan pada prinsip Siri Napace. Prinsip tersebut dipandang sebagai alat kontrol dalam perilaku ekonomi nelayan, baik antara individu dalam suatu kelompok maupun antara satu kelompok dengan kelompok nelayan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip Siri Napace merupakan wujud tingkah laku masyarakat nelayan Pajukukang yang taat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya demi kelangsungan integrasi sosial mereka. Semakin keluarga dekat yang digunakan dipandang lebih mudah untuk saling percaya, karena adanya tingkat pengawasan yang kurang ketat terhadap punggawa laut dan sawi yang dilakukan oleh papa lele. Yang ketiga yaitu kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution. Masyarakat maritim tingkat religius yang sangat tinggi. Mengapa masyarakat maritim memiliki tingkat religius yang sangat tinggi? Karena dengan itu akan menghadapi laut yang serba tidak pasti. Pranata agama yang mereka miliki dituangkan dalam aktivitas kemaritiman mereka. Yang keempat yaitu kelembagaan politik atau political institution. Strategi-strategi dalam melakukan penangkapan ikan, bagaimana berinteraksi dengan nelayan lain, dan desa lain dalam rangka eksplorasi sumber daya laut masih dipertahankan. Setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma atau aturan, dan tindak terpola. Keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu komponen organisasi produksi. Yang pertama yaitu ships atau caption crew, community nelayan, dan pelayar berbahasa Inggris. Yang kedua yaitu shipper bemanning atau Belanda. Yang ketiga yaitu juragan Pandega atau Jawa. Yang keempat yaitu Tanase Wasanae atau Maluku. Yang kelima yaitu penggawa sawi atau Bugis Makassar.
Hasil di atas merupakan organisasi pembagian kerja, status, dan peranan dalam kapal. Kemudian selanjutnya yaitu norma atau aturan ekonomi. Pada bagian ini terdapat 4 pembagian. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban, yang kedua tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, yang ketiga tata cara pengkreditan, yang keempat aturan bagi hasil, yang kelima aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam kelompok, dan yang terakhir yaitu kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan tanggung jawab, serta saling mempercayai. Pembahasan selanjutnya yaitu pola tindakan atau praktik ekonomi. Yang pertama yaitu berangkat dan pulang dari lokasi penangkapan. Yang kedua yaitu mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap. Yang ketiga, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi. Yang keempat, mengolah hasil tangkapan. Yang kelima, memasarkan hasil tangkapan. Yang keenam, bagi hasil pendapatan. Yang ketujuh, penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Kemudian pembahasan terakhir yaitu keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan-kelembagaan lainnya. Ada 4. Yang pertama, yaitu kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Yang kedua, yaitu dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa, dan lain-lain atau kelembagaan kekerabatan. Yang ketiga yaitu diperlukan sistem kepemimpinan tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran yang disebut juga dengan kelembagaan politik. Kemudian yang terakhir yaitu sistem ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan, demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Kelembagaan Maritim Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.